Selamat malam, saya Dini Fajaryadi akan menjelaskan penglihatan atau mata kuliah Computer Vision. Di sini saya membuat klasifikasi tentang jenis buah, ada beberapa label, dan ada dataset yang saya ambil sendiri, dan beberapa ada dataset yang saya ambil dari wrapping web, lalu dataset yang lainnya, sehingga untuk memenuhi syarat akurasi. Saya akan membuka codingan saya dan akan membuka dataset yang saya miliki. Pada konteks ini adalah saya mempunyai beberapa dataset, yaitu jenis buah dan beberapa sayuran. Kebetulan dataset yang saya bikin adalah dataset tentang buah dan sayuran, dan buah yang saya ambil beserta sayuran yang saya ambil beberapa folder saya ambil di supermarket Superindo. Berikut dataset yang saya ambil di Superindo. Yang pertama ada anggur dengan foto seperti ini. Kedua ada apel seperti ini. Dan beberapa lainnya yang saya ambil dari website serta dataset lainnya. Berikut tadi adalah data tes datasetnya. Berikutnya adalah tren. Di tren ini saya memiliki augmentasi. Di tes saya mempunyai 10 foto per folder. Saya memiliki 10 gambar jepretan per foldernya dari kamera HP saya. Lalu saya augmentasi, saya rotate seperti ini. Saya rotate, lalu ada beberapa yang saya pegang juga seperti ini. Kelihatan sekali dan begitu jelas buah anggurnya. Lalu saya akan membuka codingan saya di bagian pertama, yaitu loading and pre-processing. Di sini saya menginputkan import NumPy, Pandas, Padlib, Matplotlib, TensorFlow, dan lain-lainnya. Di sini sudah terstruktur environment saya di bagian MyEnv. Di bagian sini sudah tertera environment saya dari Python. Nah, lalu saya akan menjalankan codingan saya satu persatu untuk mendapatkan hasilnya. Pada langkah pertama yaitu saya akan mengetikkan Python stripm venv myenv. Lalu saya enter, lalu saya ketikkan titik myenv scripts activate, dan saya mendapatkan ini myenv saya sudah terdownload atau sudah tersedia. Lalu saya menginstal ipkernel untuk menjalankan semua codingan di VS Code ini yang saya punya. Saya membuatnya tentu dengan bantuan ChatGPT, tentu dengan beberapa GitHub yang saya dapatkan, dan beberapa sebelum saya membuat video ini ada beberapa error.
cuma sudah saya perbaiki semua. Lalu di bagian ini saya sudah mengunduhnya semua. Setelah IP kernel, saya membuat environment berdasarkan IP kernel, install, user, dan label saya adalah buah. Saya mengetikkan Python, strip m, IP kernel, install, strip user, strip name, sama dengan buah. Saya sudah menginstal kernel patch. Lalu di bagian bawahnya, saya mendownload semua library yang saya butuhkan untuk menjalankan codingan yang saya bikin. Berikut. Nah, di tahap ini, codingan saya sudah bisa dijalankan satu persatu. Dan saya akan menjelaskan singkatnya saja berdasarkan output yang ada di sini. Dan berdasarkan penjelasan yang bisa saya sampaikan dari beberapa GitHub, ChatGPT, dan ataupun materi yang saya pelajari. Pada di sini adalah saya memiliki 3 file atau folder. Yang pertama adalah train, lalu test, dan yang ketiga validation. Lalu di sini saya menjalankan codingan ini sudah centang karena saya sudah menjalankan atau mengetes sebelum saya membuat video ini. Nah, lalu di bagian codingan yang kedua adalah pada dasarnya di sini adalah path saya yaitu fruit and vegetable datasets. Di sini tertera directory dari dataset yang saya miliki. Dan yang paling utama adalah saya masukkan test train, validation, dan beberapa folder-folder yang saya miliki di bagian sini. Ada jeruk nipis, lalu carrot, dan beberapa hal yang lain. Pada codingan selanjutnya, saya juga sudah menjalankan codingan ini. Saya sudah mendapatkan outputnya. Train image deteksi yang saya punya yaitu yang terdeteksi 3732. Dengan tes image deteksinya yaitu 451, validation image detected-nya 452 atau gambar validasi yang terdeteksi. Untuk nomor pada label yang saya memiliki 46 label. Di folder yang saya miliki ya buah itu. Nah, selanjutnya saya mengrun ya training set. Kurang lebih sama seperti codingan di atas. Ada beberapa label juga. 46 label sama. Nah, lalu saya menjalankan codingan ini yaitu dengan tujuan data satu persatu itu membuktikan bahwa label yang saya punya sesuai dengan foto atau sesuai dengan nama file atau foldernya tersebut. Nah, beberapa list yang saya punya, saya akan mengerun ulang. Nah, di sini ada beberapa hasil yang saya miliki. Dari atas pepaya yang saya foto, belimbing,
semangka juga yang saya foto, apel, dan begitu lainnya dataset yang saya ambil. Ada beberapa dataset yang saya ambil juga untuk keperluan karena akurasinya jikalau memakai dataset saya sendiri hasilnya 100% dan itu masih salah. Maka dari itu saya ambilkan dataset yang saya pelajari dari GitHub. Lalu di bagian kedua, bagian utama kedua, nah di sini saya sudah menemukan 373 validasi gambar atau filenya yang kevalidasi dengan 46 label atau kelas. Lalu saya akan menjalankan beberapa coding lainnya. Di sini saya sudah menjalankan eposnya juga. Saya akan mengeran ulang ya. Mengeran epos membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Mungkin sekitar beberapa menit gitu. Epos yang saya run yaitu hanya 5 epos saja dengan codingan seperti ini. Saya akan menunggunya. Membutuhkan waktu yang sangat lama tentu jikalau kita menjalankan epoch. Oke, pada selanjutnya video ini adalah saya sudah berhasil mengeran epoch atau 5 epoch dari 1 hingga ke 5.
menunjukkan akurasi dari yang epoch pertama itu 0,39, epoch kedua naik menjadi 0,85, epoch ketiga naik menjadi 0,93, epoch keempat naik menjadi 0,94, dan epoch kelima dan terakhir menjadi 0,96. Lalu saya akan menunjukkan diagram akurasi yang saya miliki. Nah, dari sini dia stabil atau menuju hampir sempurna, yaitu nilai tertingginya di grafik 0,95 untuk akurasi dan validasi akurasi yang saya miliki. Untuk loss-nya jelas berkurang dari yang saya miliki. Begitu. Untuk visualisasi resultnya, saya akan menjalankannya di bagian keempat ini. Sedikit membutuhkan waktu yang lumayan agak lama juga. Akurasi yang saya miliki adalah 96,45. Lalu untuk codingan ini yaitu menunjukkan konvolusi metrik yang saya miliki dari dataset yang saya punya. Berikut adalah visualisasi gambarnya. Terdapat satu ada yang bernilai 0,9, 0,8, begitu seterusnya. Lalu untuk display dengan dataset yang saya punya atau labelnya dengan akurasi 96 yang saya miliki akan saya tunjukkan seperti ini. Di foto ini adalah saya memfoto melon, manggis, anggur. Dan beberapa dataset yang saya miliki saya ambil dari Google. Garlic atau bawang putih terbukti true atau benar dengan prediksi bawang putih. Untuk melon dengan prediksi melon juga, manggis dengan prediksi manggis, anggur dengan prediksi anggur, lalu sebagainya. Berikut yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.